Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Darun Naim, Almarhum Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Ridho bin Ahmad bin Agil bin Yahya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Amin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darun Naim Putri Al-Habib Ali bin Yahya dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya, Nafisa Zasyah, kesempatan pada kali ini untuk menyampaikan sebuah kultum dengan materi memperbanyak doa di bulan Ramadan. Teman-teman tahu tidak, bulan Ramadan ini adalah bulannya umat loh. Bulan yang punya kesucian, keberkahan, dan karomahnya Allah untuk kita semua umat Islam. Pada bulan ini, Allah membukakan lebar pintu surga dan menutup rapat pintu neraka, dan semua syaitan diikat. Pada bulan ini juga, Allah menerima segala taubat para hambanya. Maka dari itu, kita diberikan kesempatan penuh untuk beribadah dan berdoa kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Yang berarti, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Apa itu doa? Doa adalah inti dari segala ibadah. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beribadah kepada Allah tiada lain sebagai suatu sikap tunduk kita kepada Allah. Dan beribadah berarti mematuhi segala perintahnya. Sedangkan berdoa adalah permohonan kita kepada Allah agar berkenan mengabulkan apa yang kita minta. Sebagian orang hampir tidak percaya bahwa Allah lah yang memberikan segala apa yang ada pada dirinya, sehingga dalam menjalani kehidupan hanya bersandar pada kemampuan sendiri. Celakanya, jika usahanya tersebut membuahkan hasil, mereka merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat. Tapi apabila gagal, mereka merasa frustasi, depresi, dan merasa dirinya lah yang paling hina, tatkala melihat kemajuan yang dicapai oleh orang lain. Sejenak kita merenungi kemajuan yang selama ini dicapai oleh manusia, seperti gedung-gedung yang mewah dan tinggi, teknologi yang semakin canggih, dan kehidupan yang semakin bergelimang harta. Meski hanya sebagian orang yang merasakan, tetapi apakah semua itu kita yang ciptakan? Jelas tidak, kenyataannya semuanya berasal dari Allah. Manusia hanya dapat mengubah suatu bentuk yang sudah ada ke dalam bentuk yang lain. Kita bukanlah pencipta, tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan oleh manusia. Semuanya berasal dari Allah, langit dan bumi dalam tundukannya. Apakah sholat juga artinya berdoa? Ya, secara bahasa, sholat berarti doa. Berdoa adalah ibadah, bahkan begitu mulia di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tiada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Sebaliknya, jika kita tidak berdoa, maka Allah akan murka. Barang siapa yang tidak meminta kepadaku, maka aku akan memurkainya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian orang mungkin pernah bertanya, kenapa ya doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, padahal kita nggak pernah berhenti berdoa? Sebelum itu, sudahkah kita menjalankan semua perintah Allah? Dan sudahkah kita beriman kepadanya dengan benar? Hal tersebut patut dipertanyakan, sebab Allah pasti akan mengabulkan doa seorang hamba apabila hendaklah mereka mematuhi segala perintahku dan beriman kepadaku. Harus diingat pula, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebab boleh jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu baik menurut Allah. Justru jika semua keinginan kita dikabulkan,
akan menimbulkan dampak yang berbahaya bukan untuk kehidupan dunia dan akhirat? Maka dari itu tetaplah berdoa dan berprasangka baik terhadap Allah ya. Berdoalah kita dengan khusyuk, penuh keyakinan dan rendah hati. Nggak perlu tuh kita berdoa dengan cara tergesa-gesa, apalagi dengan berteriak-teriak, karena Allah tidak tuli dan Allah tidak jauh. Maha suci Allah atas segala kekurangan. Tetaplah berprasangka baik terhadap Allah dan jangan khawatir akan takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab semua itu kembali lagi kepada diri kita, kembali kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sinilah kultum yang saya sampaikan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Jalan-jalan ke kubur raya, pulang-pulang bawa barang. Inilah kultum dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.